Berapa? Ya, silakan ya. Jadi, bentar ya. Masih yang kemarin dulu sedikit ya. Jadi memberikan kerangka ini ya, kerangka berpikir evaluasi kebijakan ini dulu saya, mendudukkan pilar-pilarnya ya. Nah, baru nanti kita masuk ke bagaimana melakukan evaluasi ini secara kecil-kecilan lah ya. Nah, nggak mesti 100% lah apa namanya eh, implementasinya ya. Nah, evaluasi ini, tapi minimal tahu gitu bagaimana evaluasi ini akan bekerja dia. Ya nanti kita, jadi ini pilar-pilarnya dulu ya secara teoritis supaya dipahami. Dan nanti melakukan penelitian kecil-kecilan ini definisi pun nggak tahu ya kan, nah gawat kita. Jadi harus duduk dulu. Nah saya lihat itu yang apa ya kurang di apa ini. Hmm, di kelas apa ya di kelas-kelas yang berkaitan dengan topik-topik apa ya di topik-topik kebijakan ini. Nah, ini kerangka teorinya ini agak apa? Kurang didalami mungkin ya. Nah, kurang didalami. Jadi perlu diulang-ulang juga. Ya, jadi itu ya. Jadi kita sudah berbicara kemarin itu tentang definisi ya. Nah, definisi. Jadi kita juga udah berbicara tentang fungsi daripada policy evaluation. Nah, kita udah baru kita buat kriteria for evaluation. Jadi kriteria ini berkaitan dengan apa yang apa ya dituju lah ya. Nah, apa yang ingin dituju di dalam evaluasi ini? Apa yang mau diukur dia di dalam evaluasi ini? Kira-kira gitu ya. Nah, jadi apa yang mau diukur dan dituju dalam evaluasi ini? Gitu. Jadi ada kriterianya. Ya. Jadi semua laporan evaluasi, jadi semua kegiatan evaluasi ini pasti berhubungan dengan kriteria ini. Kalau enggak dia bukan evaluasi namanya. Itu dia. Maksudnya kriteria for evaluation ini. Ya. Nah, yang pertama adalah equity. Ya. Equity atau keseimbangan. Nah, jadi yang dilihat itu ketika melakukan evaluasi ini, apakah memang ada equity atau keseimbangan atau keadilan di dalam implementasi kebijakan ini atau formulasi kebijakan, karena evaluasi ini bisa juga waktu formulasi dilakukan seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apakah dengan implementasi ini tercapai yang namanya equity, keseimbangan atau keadilan lah di dalam implementasinya. Nah, itu evaluasi lah yang akan melihatnya. Kalau ternyata tidak menimbulkan yang namanya equity atau keseimbangan, berarti boleh dikatakan suatu yang disebut dengan kebijakan itu tidak mencapai hasilnya. Gitu. Misalnya contoh di dalam Omnibus Law ini ya, misalnya Omnibus Law Cipta Kerja misalnya. Apakah memang Omnibus Law ini akan menciptakan yang namanya keadilan, equity? Nah, itu dievaluasi ini sebenarnya bisa dilakukan. Dan tidak harus diimplementasikan, biarpun sekarang akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diberlakukan.
dengan adanya turunan-turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya. Ya, padahal sebenarnya waktu disusun itu, waktu diformulasi, itu sebenarnya equity ini bisa diukur dia. Apalagi ketika ini sedang diterapkan sekarang ini. Apakah equity itu akan terlihat gitu. Misalnya contoh di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian PP nomor 353637, salah satu poinnya itu adalah berkaitan dengan pesangon. Jadi pesangon di Indonesia ini kan menurut pemangku kebijakan itu terlalu besar pesangon. Pesangon itu adalah hak yang dibayarkan ketika seseorang buruh itu di PHK. Nah, terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu yang disebut dengan pesangon. Ya. Pesangon ini akhirnya itu disepakati oleh pemangku kebijakan itu diberikan 50%. Jadi kalau ketentuannya misalnya 10 juta, maka yang dibayarkan tuh 5 juta dia. Ya kan? Sebenarnya kan prinsip daripada pesangon ini kan adalah prinsip kenapa jadi pesangon ini sebenarnya sebenarnya konsep yang digunakan di dalam ideologi sosialis pesangon ini yang kemudian diadopsi oleh ILO gitu. Nah, ya sebenarnya konsep pesangon ini ya ILO. Dan ini kemudian diterapkan secara global di seluruh negara-negara, termasuklah Indonesia. Nah, pesangon ini ya yang 50% ini apakah karena prinsip pesangon ini adalah untuk ketahanan seorang mantan buruh selama dia tidak bekerja ini untuk bisa menghidupi penghidupannya gitulah. Jadi kalau di Eropa ya pesangon ini boleh katakan sangat besar gitu. Nah, kalau di kita kan udahlah dia satu kali ketentuan misalnya kan 10 juta, dia dipotong lagi 50% aja dibayarkan. Nah, karena dianggap di Asia Tenggara ini pesangon kita terlalu tinggi misalnya itu ya. Nah, prinsipnya ini kan untuk apakah seorang buruh ini dapat bertahan dengan pesangon ini tadi ya, dengan apakah dia akan mencari pekerjaan lain atau dia membuka usaha sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat dari jumlah uang ini ya, kalau kita lihat secara realitas, maka jumlah ini sangat kecil karena untuk menyelesaikan kasus pesangon ini sendiri, itu pengusaha tidak mau memberikan kepada kepada buruh itu secara langsung, misalnya di PHK kemudian diberikan secara langsung, nggak seperti itu umumnya. Jadi kalau di manufaktur ini umumnya pesangon yang diberikan ini dia melalui mekanisme peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Jadi mengambil melalui Dinsnaker dan kemudian melalui pengadilan, dan ini semua adalah biaya. Jadi seorang buruh yang di PHK itu tidak langsung mendapatkan pesangonnya umumnya. Dia harus bersengketa dulu di peradilan sampai ke MA. Dan ini semua biaya karena dia harus harus kalaupun ada serikat buruh misalnya yang menanganinya, maka ya dia harus memberikan juga persen kepada serikat buruh ini. Kalau dia nggak punya serikat buruh, dia akan menyewa pengacara. Jadi berbiaya mahal dia PHK ini tadi. Nah, dengan adanya pengurangan daripada jumlah daripada pesangon ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka equity ini menjadi satu sangat tidak terjamin gitu. Yang paling dimenangkan ya pengusaha, karena pengusaha itu
ketika dia berselisih, ya dia punya pengacara sendiri, kemudian dia punya uang sendiri, punya uang banyak maksudnya, kemudian jaringan yang nggak luas gitu, dan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan hakim. Gitu. Bahkan hakim ad hoc yang berasal dari, karena peradilan buruh perburuan ini kan ada hakim ad hoc-nya. Hakim ad hoc ini berasal dari pengusaha tripartit ya. Ada dari pemerintah, ada yang dari serikat buruh, dan ada yang berasal dari pengusaha, Apindo. Nah, ketika pengusaha ini punya jaringan yang luas, bahkan hakim yang berasal daripada buruh ini pun bisa dipengaruhi oleh pengusaha, gitu. Jadi keadilan ini tidak terjadi gitu dalam kebijakan ini. Nah, makanya ini satu kekalahan lah bagi gerakan buruh sebenarnya di dalam undang-undang Cipta Kerja ini sebenarnya. Kekalahan telak lah nih sebenarnya. Jadi sisi equity ini sudah tidak terjamin lagi. Nah, evaluasi kebijakan ini melihat ini dia sebenarnya, melihat ekuitas ini. Keseimbangan itu, keadilan itu. Nah, kemudian yang dilihat dari evaluasi itu selain dari equity itu adalah efisiensi. Efisiensi. Kalau ini udah jelas lah ya. Apakah segala sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi ini itu di dalam implementasinya efisien atau tidak digunakan, efektif atau tidak digunakan. Ini bisa dilihat dari evaluasi ini. Kalau ternyata tidak efisien dan efektif, maka di dalam dalam paradigma new public management itu berarti ini udah nggak capable lagi kebijakan ini, gitu. Itu kalau new public management ya. Karena new public management itu mengedepankan yang namanya efisiensi dan efektivitas. Karena new public management sebagai satu paradigma dalam administrasi publik itu menginginkan agar administrasi publik ini sama dengan perusahaan privat, gitu. Ya, ini diadopsi gitu. Ya, diadopsi dia efisiensi, dan efektivitas ini. Nah, kemudian ini 10 menit lagi nih Kristo. Jadi kalau disiapkan backupnya jumlah. Gimana Rian ini? Rian, gimana ini fasilitas premiumnya ini? Nggak bisa lagi, Pak. Maksudnya nggak bisa ini gimana? Nggak bisa lagi sampai lama, Pak. Cuma 40 menit batasnya. Iya, maksudnya kau usahakan lah gimana caranya, kau tanya si Sutris. Ini kayak mana Pak untuk ini? Bilang gitulah, tanya lagi sama Sutris. Iya, Pak. Ya kan? Kalau nggak bisa kau sama Sutris, kau telepon PD3. Ini kan fasilitas kalian gitu loh. Dan bayar uang kuliah kan ini fasilitasnya. Kalian artinya ketika kalian menuntut hak kalian gitu kepada kepada kampus gitu. Jadi agak kritis sedikit lah. Masa begini kita berkuliah? Minggu kemarin kan Pak, tapi Bapak yang nanya ke kampus, makanya nggak saya tanya, Pak. Mana ada kita tanya, mana ada perjanjian gitu? Kau yang bertanggung jawab ini, Rian. Masalah ini, masalah ke laut ini yang saya tanya itu e-learning, bukan bukan Zoom berbayar ini, Zoom premium ini. Kau yang menanyakan ini karena ini fasilitas untuk mahasiswa. Ini kan kelancaran untuk kalian, bukan untuk saya. Apa kita ini kan potong-potong gini kan kalian juga yang rugi. Saya ya inilah, sementara kuliahnya cuma 2 SKS gitu.
Logika, jadi kalaupun apa, dia logikanya dimainkan Rian. Nah, logikanya ini fasilitas untuk mahasiswa enggak? Nah, itu tuh. Kalau untuk mahasiswa berarti kalian yang menuntut ini. Tuh, kalau saya bilang ke kampus itu e-learning-nya ini gimana, e-learning ini apa? Nah, buat saya pelajari lah, oh gini ya udah selesai berarti. Nah, itu tugas saya. Tapi kalau untuk apa ini berbayar atau tak berbayar ini kayak mana, kuliah ini direkam atau tidak direkam, ya itu kalian lah. Penting ada keharusan kampus untuk ini direkam gitu loh. Direkam itu kan bagaimana kalau direkam ini putus-putus. Itu kan kalian gitu, mahasiswa yang ini. Kan kita bisa pakai Google Meeting kalau nggak pakai apa. Kalau mau gratisannya semuanya, nggak usah pada direkam-rekam, ya Google Meeting aja. Kan selesai gitu. Nah, artinya kan ketika ada ini peraturan seperti ini, berarti kalian punya hak gitu dengan aturan ini gitu, supaya kalian nyaman belajarnya. Kan ini untuk nyamannya kalian belajar. Itu logikanya Rian. Jadi kau yang harus nuntut, nggak usah lagi tanya ini sana, tanya ini sini gitu. Udah apa? Udah memang tugas kalian, kau sebagai wakil karena ini penting kan. Nah, kau sebagai wakil dari semua mahasiswa yang ada di kelas ini, itu aja logikanya. Kalau kau nggak mau ngurusnya, kau alihkan kepada yang lain. Nah, urus masalah ini ke kampus ini, misalnya kau malas, misalnya untuk berhubungan dengan birokrasi kampus misalnya, ya udah delegasikan aja kepada siapa yang bisa misalnya. Nah, gitu. Tapi jangan nggak kau urus. Ini apa nyawa banyak orang ini, hajat hidup orang banyak ini, 50 orang. Nah, itu salah-salah dengar lagi. Kan kok salah-salah dengar, yang ku bilang itu kemarin itu ke kampus itu e-learning. Ini nanti ku tanya gimana e-learning ini. Itu yang ku tanya, bukan ini, nggak usah aku nih, nggak usah apa ini. Harus ini, harus apa premium apa dan sebagainya gitu. Karena dosen sendiri itu nggak sanggup lah untuk apa. Kalaupun ini harus memfasilitasi ini, kita nggak sanggup untuk memfasilitasi premium Zoom ini, terus terang aja dengan gaji yang ada gitu. Ini logikanya ya. Kan udah saya bilang dari awal dulu, nggak mungkin ini tanggung jawab dosen, karena dosen nggak sanggup untuk membiayai ini. Karena untuk wifi aja saya udah berapa misalnya, ini secara pribadi ya, gitu. Kan udah pernah saya orientasikan ini sama si Rian. Nah, masalah ini nggak mungkin dosen. Nah, ini sekarang jadi forum terbuka deh. Nggak mungkin. Nah, kalau mahasiswa dikumpul-kumpulin, ternyata menurut Rian nggak bisa juga. Nah, kan gitu dia. Karena 70.000 Pak satu kali pertemuan saja. Nah, jadi apa solusinya kan gitu dari kampus? Atau kita kembali ke Google Meeting gitu dong. Bilang kritis sedikit lah. Udah apa? Kan kita udah diskusikan itu. Eksekusi aja terus Rian, nggak usah nunggu bapak lah inilah kayak anak kecil. Kayak gitu namanya. Ya Pak. Mana yang bisa ditekel terus ya. Nggak usah ini lagi. Masa kalah kok sama Nurul. Nurul cewek lagi. Cuman dia bisa berapa kelas? 2 kelas dia tangani kemarin. Oh diam-diam aja di belakang kemarin tuh. Kau harusnya apalah sikit. Apa namanya ini Kak Nurul aja bisa. Wah aku nggak bisa gitu. Tuh, jadi harus gitu. Kalau enggak kita ya kayak gini terus, terganggu kita jadinya. Kalian yang terganggu. Yang terutama kalau saya ya udah slide udah disiapkan ya kan. Inilah nunggu habis ini waktu mau diteruskannya payah. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi tuh Rian ya, udah ngerti kau tuh. Jadi nggak Iya Pak, usah, ngerti Pak. nggak usah di apa lagi. Harus kau dapatkan itu. Kayak mana caranya? Pun kayak mana caranya? Ditanya kami alangannya gitu. Pak Jenal ini duitnya nggak cukup Pak untuk membiayai ini. Enggak Pak, kami mahasiswa. Nah ini kan fasilitas kampus ini untuk merekam-rekam ini kan juga kehendak kampus. Gitu loh. Harus gitulah mahasiswa. Jangan ini aja, diam-diam aja. Kalian bayar berapa kalian bayar itu? Masa itu nggak kalian minta? Kalian tantangan kayak gini. Memang gratis memang kalian? Kan enggak. Kan bayar gitu loh.
Ya, itu kira-kira yang perlu digarisbawahi tuh, Rian. Iya, Pak. Baru kemudian kita lanjutkan ya. Pareto optimality. Nanti kalau langsung linknya ya, kasih ya. Nah, Pareto optimality ini begini apa nih? Jadi satu kebijakan ini kameranya diaktifkan ya. Nah, aku berbuih-buih kepalaku mulutku bukan kepala. Mulutku ini. Kalian jangan nggak ada pula di kamera itu. Nanti jadi panas jadinya kayak di kelas sebelah. Nah, pembahasan kamera setengah jam aku buat. Nah, dibilanglah ini terlalu tegang gini-gini. Nah, kok nggak apa-apa kalian lah yang ngajar. Aku bilang gitulah tadinya. Kalau kalian mau aturan kalian. Nah, ini aturan aku kalau aku ngomong, kan kamera kalian nyala. Ya, kita ini. Ya. Nah, terlalu tegang Pak gini-gini kok mau ngatur apa gini ya. Inilah nggak mungkin rasio dosen ini kan berapa dengan mahasiswa. Nah, atau kalian yang ngajar, aku yang ini yang bertanya, bisa kalian jawab, aku permalukan dia. Nah, begitu kebalik kita buat. Nah, kalian yang ngajar, aku yang bertanya. Tanya aku mahasiswanya. Enggak kalian sanggup nggak? Itu kalau nggak sanggup, nah berarti aku dosennya. Kalian buka kamera kalian. Itu. Itu dia. Kelas 11 setengah